Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Nia Hirunisa dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang politik kebijakan pendidikan. Yang pertama itu kita bahas tentang pengertian politiknya terlebih dahulu. Pengertian politik menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia yaitu pengetahuan mengenai ketatanegaraan dan kenegaraan, segala urusan dan tindakan kebijaksanaan, siasat dan sebagainya mengenai pemerintahan suatu negara atau terhadap negara lainnya. Ada beberapa ahli juga mengemukakan pendapatnya tentang pengertian politik. Pengertian politik menurut Maran yaitu studi khusus tentang cara-cara manusia memecahkan permasalahan bersama dengan masalah lain. Dengan kata lain, politik merupakan bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara menyangkut proses penentuan dan pelaksanaan tujuan-tujuannya. Lalu menurut Aristoteles, politik yaitu upaya atau cara untuk memperoleh sesuatu yang dikehendaki. Lalu menurut Meriam Budi Arjo, pengertian politik yaitu macam-macam kegiatan yang menyangkut penentuan tujuan-tujuan dan pelaksanaan tujuan tersebut. Jika ditinjau dari kepentingan penggunaannya, pengertian politik terbagi atas dua pengertian, dalam artian kepentingan umum dan pengertian politik dalam arti kebijaksanaan. Nah, pengertian politik dalam arti kepentingan umum sendiri yaitu segala usaha demi kepentingan umum, baik itu yang ada di bawah kekuasaan negara maupun pada daerah. Pengertian politik secara singkat atau sederhana adalah teori, metode, atau teknik dalam mempengaruhi orang sipil atau individu. Politik sendiri yaitu merupakan tingkatan suatu kelompok atau individu yang membicarakan mengenai hal-hal yang terjadi di dalam masyarakat atau negaranya. Seorang yang menjalankan atau melaksanakan kegiatan politik sendiri itu disebut politikus. Nah, dalam prakteknya, politik dan pemerintah itu berjalan berdampingan. Artinya yaitu politik dan pemerintah itu saling berkaitan. Dapat dikatakan bahwa politik dalam pelaksanaannya di pemerintah menghasilkan kebijakan yang selanjutnya memberikan pengaruh terhadap segala aspek yang ada di suatu bangsa itu sendiri. Nah, berdasarkan definisi berbagai pendapat yang di atas tadi, dapat disimpulkan bahwa politik itu sebagai aktivitas yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kebijakan serta aktivitas antara negara, masyarakat, dan pemerintah itu untuk tujuan bersama. Nah, sedangkan budaya politik dapat dilihat secara umum dari dua segi, yaitu dari masalah objektivitas versus subjektivitas. Dalam studi ilmiah yang mempertanyakan tentang peranan ideologi prasangka atau praduga dalam usaha mencari kebenaran. Nah, yang kedua yaitu masalah peranan ideologi di dalam proses politik yang sesungguhnya terjadi di masyarakat. Jadi hubungan politik dan pendidikan merupakan satu kesatuan yang erat dan sulit dipisahkan. Hal ini sama halnya seperti mempertanyakan hubungan antara filsafat dan ilmu pengetahuan. Ilmuwan Alex Rosbeck menganggap bahwa keduanya itu berjalan secara bersama-sama. Filsafat terkadang mendahului konsepsi ilmuwan pengetahuan. Namun di abad modern dan postmodern, objek kajian filsafat itu yaitu ilmu pengetahuan. Beda halnya dengan politik dan pendidikan. Awalnya politik pendidikan terlahir karena kebutuhan domestik dan kebutuhan teritori negara tertentu. Namun perkembangannya pendidikan menjadi kepentingan global. Jadi imbasnya politik itu
politik kebijakan pendidikan lokal itu harus disesuaikan dengan kaidah dan fitur mitos globalisasi. Nah, politik pendidikan regional tidak selalu mementingkan kebutuhan nasional, melainkan membangun dunia global. Muhammad Shirazi menggambarkan bahwa kata politik pendidikan tidak sesederhana dua kata selanjutnya. Politik pendidikan dalam pandangannya merupakan proses panjang yang membutuhkan keterlibatan struktur, proses perdebatan ilmiah, dan ramalan dampak serta strategi yang khusus untuk sosialisasinya. Ada ilmuwan Del dalam Shirazi menambahkan bahwa kajian politik pendidikan memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu mempertanyakan proses pembuatan keputusannya, dan yang kedua itu mereduksi politik menjadi administrasi, dan yang ketiga itu terfokus pada perangkat kerja kebijakan. Nah, selain itu juga politik pendidikan juga mengkaji efektivitas korelasional antara yang dikonsepsikan dengan fakta yang di lapangannya. Lanjut ke pengertian kebijakan pendidikan yang akan disampaikan oleh Linda Fatima. Kepadanya dipersilahkan. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Nia Farunisa. Selanjutnya yaitu pengertian kebijakan. Dalam bahasa Inggris, kebijakan disebut dengan public policy, yaitu suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembuat atau pihak yang membuat kebijakan itu memiliki kekuasaan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Selanjutnya yaitu pengertian pendidikan. Pendidikan berasal dari bahasa Yunani yaitu pedagogi, yang berarti bimbingan kepada anak. Selanjutnya dikembangkan dalam bahasa Inggris yaitu education, yang berarti pengembangan. Yang selanjutnya yaitu pengertian kebijakan pendidikan adalah kebijakan publik di bidang pendidikan. Ensiklopedia menyimpulkan bahwa kebijakan pendidikan berkenaan dengan kumpulan hukum yang mengatur dunia pendidikan. Kebijakan politik di bidang pendidikan antara lain yaitu mencakup anggaran, kurikulum, rekrutmen tenaga pendidik atau guru, sumber daya manusia dalam pendidik, bangunan, staf, fasilitas, dan lain-lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Ramdan. Insya Allah dalam video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian dan juga ruang lingkup politik kebijakan pendidikan. Namun kali ini saya tidak akan membahas tentang pengertian dari ruang lingkup dan juga politik kebijakan pendidikan itu sendiri. Saya akan langsung membahas tentang ruang lingkup dari politik kebijakan pendidikan itu sendiri. Ada beberapa hal yang mesti kita ketahui untuk memahami politik kebijakan pendidikan internasional maupun nasional yang ada di Indonesia. Dalam memutuskan kebijakan dalam pendidikan tentunya ada sangkut paut dengan politik kebijakan itu sendiri. Nah, untuk kita mengetahui politik kebijakan apa saja yang ada di Indonesia, maka kita perlu tahu komunikasi internasional yang sering dilakukan oleh pejabat pemerintah ataupun pengelola pendidikan di lembaga pendidikan itu sendiri. Nah, komunikasi ini dilakukan dengan 3 perspektif. Yang pertama yaitu perspektif diplomatik, yang kedua dengan perspektif jurnalistik, yang ketiga yaitu dilakukan dengan perspektif propagandistik. Nah, apa saja sih pengertian dari diplomatik, jurnalistik, dan juga propagandistik ini? Yang pertama, komunikasi internasional ini dilakukan dengan diplomatik atau disebut dengan diplomasi. Apa sih itu diplomatik atau diplomasi ini? Diplomasi ini adalah singkatnya atau secara bahasa singkatnya yaitu
proses negosiasi atau disebutnya diplomasi. Ini adalah seni dari bernegosiasi. Nah, biasanya diplomatik ini dilakukan oleh dua negara ataupun dalam ruang kecilnya mungkin oleh dua organisasi yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya, untuk memecahkan permasalahan politik di antar dua negara itu. Nah, biasanya diplomatik ini dilakukan untuk hal-hal seperti itu, maupun politik, bisnis, dan lain sebagainya, untuk mencapai tujuan tertentu, maupun bisnis ataupun politik kebijakan itu sendiri. Nah, dua arah ini bisa dilakukan dengan bilateral ataupun multilateral. Bilateral ini adalah diplomatik atau diplomasi yang dilakukan oleh dua negara. Jadi hanya yang berdiplomasi itu hanya dua negara, misalnya Indonesia dengan Inggris. Nah, sedangkan multilateral adalah diplomasi yang dilakukan oleh beberapa negara. Bisa 3, 4, sampai 5 seperti itu. Jadi ada perbedaan antara diplomasi bilateral dan juga multilateral adalah seperti itu. Nah, biasanya untuk memutuskan politik kebijakan atau pendidikan apa yang mesti diterapkan oleh suatu negara, itu adalah kita melibatkan salah satunya adalah berdiplomasi seperti itu. Karena politik kebijakan itu sendiri berkaitan dengan dengan kurikulum-kurikulum internasional yang berada di negara-negara lain seperti itu. Yang kedua yaitu perspektif jurnalistik. Nah, perspektif jurnalistik biasanya ini digunakan oleh negara-negara maju karena jurnalistik ini berkaitan dengan sistem informasi, di mana informasi-informasi ini biasanya dipegang oleh atau dikendalikan penuh oleh negara-negara yang sudah maju. Biasanya jurnalistik ini atau informasi ini menjadi tongkat untuk mempengaruhi suatu negara lain, di mana negara tersebut bisa mempengaruhi negara lain dengan melalui jurnalistik itu atau melalui informasi tersebut. Yang ketiga yaitu dengan perspektif propagandistik. Nah, propagandistik ini atau disebut dengan propaganda ini dilakukan dengan tujuan sama untuk mempengaruhi orang lain atau mempengaruhi organisasi-organisasi lain atau mempengaruhi masyarakat umum. Untuk tujuannya mungkin ada beberapa ya. Pertama, supaya dengan kita melakukan propaganda itu mereka bisa ikut dengan sistem yang kita terapkan, ataupun untuk memenangkan suara seperti itu. Nah, maka dilakukan adanya propaganda supaya orang-orang bisa terpengaruhi oleh adanya propaganda ini. Nah, propaganda ini biasanya berkaitan dengan jurnalistik itu. Nah, propaganda yang kita terapkan itu kemudian kita publikasikan melalui jurnalistik itu, sehingga orang mengetahui bahwa propaganda yang kita lakukan adalah kebenaran, walaupun sebenarnya propaganda itu tidak selamanya benar seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi ruang lingkup politik kebijakan pendidikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.